Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ya. Sampun dahar. Ono sing dereng. Wonten rencange kok. Bapak Ibu, kita berdoa lagi sebelum kita menggumuli. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberkati kami sehingga malam ini kami dikumpulkan bersama untuk menggumuli tema besar masa Pentakosta yang akan menuntun kami untuk kami hayati di dalam kami menjalani masa Pentakosta. Karena itu mampukan kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dimampukan untuk memahami dan juga mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang Kau pilih untuk menyampaikan materi hari ini, berkatilah, sertailah, mampukanlah untuk dapat menyampaikan materi bahan dasar Pentakosta seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke penjelasan bahan dasar, sedikit saya mau mengulas. Ambil Ibu. Kalau senternya yang merah. Coba. Oh iya. Mau membahas sedikit tentang lagu pengakuan iman rasuli Rodora kita. Di slide berikutnya Bu. Oh ini ding. Nah, Bapak Ibu kalau diperhatikan atau kalau kita pas nyanyi di bagian pada hari yang ketiga itu susunan nadanya mulai berbeda dari susunan nada yang sebelumnya. Kalau yang di awal masih istilahnya datar flat gitu ya. Tetapi di dalam titik pada hari yang ketiga di situ kan butuh tenaga untuk menyanyikannya gitu. Kenapa notasinya dibuat seperti itu? Karena pada hari yang ketiga kebangkitan Kristus itu menjadi dasar hidupnya orang percaya. Kunci hidupnya orang percaya itu kan di kebangkitan Kristus toh gitu. Karena itu lagu pengakuan iman rasuli pada bagian yang pada hari yang ketiga itu susunan nadanya butuh hentakan ketika kita nyanyi. Dan harapannya ketika kita menyanyikan dengan penuh penghayatan, ya dihayati betul bahwa memang pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, kebangkitan Kristus adalah kunci bagi kehidupan kita. Itu poin pertama. Yang kedua, pada bagian yang sulit dinyanyikan di bagian ini. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Kenapa di sini angel dan kok ora ono jeda untuk nafas? Mau ndak mau Bapak Ibu, yang namanya persekutuan orang kudus itu harus nyambung dengan pengampunan dosa, dengan saling mengampuni. Tanpa ada pengampunan, ya nggak akan ada persekutuan orang kudus. Nah disitulah mungkin kalau boleh dibilang misterinya lagu pengakuan iman rasuli dengan susunan nada yang sudah dibuatkan ini. Di lagu doa Bapa Kami juga ada, tapi tidak ditampilkan, yaitu ketika bagian seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami, itu kan butuh upaya yang tinggi juga tuh. Karena mengampuni orang juga memang nggak mudah gitu. Sama ketika nyanyikan di bagian itu nggak mudah juga. Tetapi ketika pun itu tidak mudah, bukan berarti terus selesai. Karena setelah seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Lalu melandai lagi, jangan membawa kami. Kita masih tetap harus melanjutkan hidup walaupun kita sudah berhasil mengampuni orang. Ini nggak hanya bisa sekali, 2 kali. Kan harus terus-menerus mengampuni orang sampai pada amin, sampai pada selesainya hidup kita. Nah itu sedikit sharing mengenai lagu doa Bapa Kami dan pengakuan iman rasuli yang akan kita pakai. Nah, mekaten mawon sedikit tentang lagu ini. Sekarang kita masuk ke materi.
Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa Pentakosta tahun 2023, LPP mengajak kita bersama menghayati tema besar hidup di dalam roh cinta. Masa Pentakosta yang akan kita hayati mulai dari besok Minggu, Minggu Paskah 5 kalau nggak salah ya. Besok Minggu sampai di tanggal 28 itu pas Pentakostanya, lalu kemudian minggu depannya Minggu Trinitas. Kita akan dipertemukan dengan tema-tema ibadah yang di dalamnya selalu ada cinta-cintanya. Karena memang semangat besarnya adalah hidup di dalam roh cinta. Jadi bukan berarti komisi ibadah lagi bucin gitu ya. lagi bucin banget itu enggak, tapi memang karena tema besarnya itu hidup dalam roh cinta, maka di minggu-minggu selama masa Pentakosta ini kita akan diajak terus-menerus menggumuli cinta, menghidupi cinta. Nah, untuk lebih jelasnya lagi sesuai dengan bahan dasar yang sudah disiapkan LPP, kita akan coba melihat pelan-pelan apa sih sebenarnya yang mau dicapai dari tema besar hidup dalam roh cinta ini. Sebagai pengantar, tahun ini kita bersama mulai memasuki tahun-tahun politik, di mana pemilu yang sudah dijadwalkan tahun depan, tanggal berapa? 14 Februari, wah itu juga pas Valentine, pas cinta lagi. Nah kita akan melihat nih tahun depan, pas Valentine, kita bisa mewujudkan cinta apa malah gontok-gontokan karena beda pilihan. Nah ini kita lihat besok. Tetapi belajar dari pengalaman-pengalaman pemilu di tahun-tahun sebelumnya, setiap kali ada pemilu, ada hal yang harus perlu diwaspadai, yaitu terjadinya politik identitas. Politik identitas yang biasanya identitas yang dimaksud itu ya sara. Napa mawon sara niku? Suku, agama, ras, antar golongan, tak kira angpau gitu. Antar golongan. Sara menjadi makanan yang empuk untuk dipakai oleh oknum, dipolitisasi demi menaikkan elektabilitas calon yang dipilih, yang didukung, dan untuk menjatuhkan calon lain. Ya, gitu. Dan ini sudah bukan rahasia lagi. Ini sudah kerap kali terjadi dari beberapa tahun belakangan ini, dan karena itu kita perlu mewaspadai. Kenapa? Karena dampaknya itu mengerikan Bapak Ibu. Dampak dari politik identitas adalah ya masyarakat ini hidupnya hanya cekcok, permusuhan, pertentangan, bahkan antara pendukung A dan pendukung B masih berantem sampai lama sekali, padahal si A sama si B yang didukung, yang kelompok sini mendukung A, kelompok situ mendukung B, gontok-gontokan, berterus-terusan, berkepanjangan, si A sama si B sudah akur, wah si pendukungnya belum juga akur. Nah ini korban politik identitas. Dan tak terkecuali Bapak Ibu, gereja juga adalah ladang yang baik untuk dipolitisasi oleh oknum. Karena itu perlu diwaspadai oleh kita semua, oleh gereja, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berdiri hanya sebagai korban politik identitas. Jangan mudah dipolitisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita perlu mewaspadai ini. Sekali lagi, karena ini sudah mendekati tahun-tahun politik dan belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, saya tidak perlu menyebutkan contoh karena sudah banyak sekali. Soal agama terutama, wah itu menjadi hal yang sangat enak untuk dipolitisasi. Kita diajak untuk cerdas, kita diajak untuk pinter. Jangan menjadi orang beragama yang dalam tanda kutip bodoh. Dipancing sidik, kobong, emosi, kebakar,
terus kemudian wah istilahnya apa ya, kemakan omongannya oknum sehingga kita menjadi korban politik identitas. Nah, ini perlu kita waspadai. Tapi bagaimana cara kita mewaspadainya? Apa yang menjadi respon gereja? Bagaimana gereja harus merespon situasi dan kondisi tahun politik yang sudah mulai hiruk pikuknya sudah mulai terdengar ini? Nah, secara garis besarnya yang harus kita lakukan adalah hayatilah masa Pentakosta. Hayatilah hidup dalam roh itu sehari-hari. Memang bahan ini untuk kita menjalani masa Pentakosta itu, tapi sebetulnya harapannya penghayatan tentang Pentakosta itu tidak hanya ketika masa Pentakosta saja, tetapi dalam sepanjang hidup kita terus kita hidupi. Dan maksudnya bagaimana? Kita mau coba pelajari pelan-pelan. Pertama-tama tentang Pentakosta. Apa sih itu Pentakosta? Ada yang mau berpendapat? Pentakosta itu apa Bapak Ibu? Apa? Kan sudah melotok, sudah hafal. Apa? Pencurahan Roh Kudus. Ada lagi? Wis nanti contek-contekan di rumah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya lupa pernah menyampaikan ini atau belum di wilayah 1 dan wilayah 2. Pentakosta, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, mereka menghayati hari raya Pentakosta itu seringkali disebut sebagai Shavuot, yaitu perayaan panen, dirayakan selama 7 minggu. Kita bisa temukan di Imamat 23, 15 sampai 21, Ulangan 16 ayat 9 sampai 11. Di sana dijelaskan tentang perayaan Pentakosta itu selama 7 minggu berturut-turut mereka merayakan hari raya panen. Nah, kemudian saya mengajak kita membuka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Monggo, boleh buka di HP. Di HP aja yang gampang. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Sudah ketemu? Belum, buka kunci Mas. Alon-alon bahwe. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Sudah ketemu? Coba kita baca bersama-sama 3, 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di belakangnya ayat itu ada tanda bintang. Coba diklik tanda bintangnya. Sudah diklik? Muncul di situ bagian atas Imamat berapa? Imamat 23 ayat 15 dan 21, kemudian Ulangan 16 ayat 9 dan 11. Dengan demikian, dalam peristiwa Kisah Para Rasul, orang-orang sedang berkumpul merayakan hari raya panen, gitu. Nah, ketika mereka sedang merayakan hari raya panen, disitulah terjadi pencurahan Roh Kudus. Karena itu, bagi kita sekarang, Pentakosta, penghayatan atau makna dari Pentakosta tidak hanya sekedar hari raya panen saja, tetapi juga sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Dan kalau kita lanjutkan bacaannya, Pentakosta itu juga hari lahirnya gereja perdana. Penjelasan bisa temukan di bacaan berikutnya. Disitulah kenapa kalau Pentakosta kita ada unduh-unduh. Unduh-unduh dibarengkan dengan Pentakosta. Kenapa? Karena kita juga menghayati tentang hari raya panen. Nah, hanya kebetulan unduh-unduhnya GKJ Semarang Barat tahun ini karena mestinya jatuh di tanggal 28 Mei, tapi karena yang pertama ada tukar mimbar, tukar pelayanan firman klasis, lalu ada apa lagi saya lupa. Nah, sehingga
Namanya tidak memungkinkan kalau harus dilakukan dini begitu. Jadi diundur 1 minggu. Ya tidak apa-apa. Tapi kita disitulah kita juga merayakan tentang hari raya panen, hari raya ucapan syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Kita merayakannya hanya 1 hari, hanya sekali kita memberi persembahan dan seterusnya. Kalau mereka orang Israel dulu selama 7 minggu mereka menghayati ucapan syukur itu hari raya panen. Dan tidak cukup sampai situ. Jadi kita memperkaya pemahaman atau pemaknaan tentang Pentakosta selain hari raya panen juga sebagai hari pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Nah, ditambah lagi yang terakhir tadi hari lahirnya gereja perdana. Pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Roh Kudus atau kita juga sering mendengar tentang Roh Allah, itu sebetulnya itu sama saja. Roh Kudus itu ya Roh Allah itu sendiri. Nah, dalam Roma pasal 5 ayat 5 disampaikan, dan pengharapan, jauh tidak kelihatan dong, saya bacakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dengan demikian, ini mau menyatakan bahwa yang disebut sebagai Roh Allah, sebagai Roh Kudus, itu adalah Roh cinta. Kenapa? Karena identitas Allah adalah cinta kasih. Identitasnya Roh Kudus itu cinta kasih. Karena itulah Roh Allah juga bisa kita sebut sebagai Roh cinta, atau kalau saya lebih senang menyebutnya Sang Cinta. Sang Cinta. Nah, Pentakosta adalah Roh Allah, Sang Cinta, yang turun atas hidup orang-orang percaya, dicurahkan atas hidup orang-orang percaya. Selanjutnya, dalam Yohanes 14 ayat 16, ini Yesus berjanji kepada para murid, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kira-kira penolong ini siapa, Bapak? Sinten? Kok betul dan suaranya gitu? Sang Cinta atau Roh Kudus itu sendiri. Jadi Allah mengurapi orang percaya dengan cinta, dengan Roh cinta, untuk apa? Untuk menolong panjenengan dan saya. Nah, menolong untuk apa? Ya tentunya menolong untuk hidup kita ini juga mengalirkan buah-buah cintanya, buah-buah Roh itu. Jadi kalimat sederhananya begini, Roh Allah atau Sang Cinta dicurahkan kepada orang percaya untuk menolong orang percaya agar hidupnya mengalirkan buah-buah cinta, buah-buah Roh Allah. Sampai sini ada yang sudah bingung? Atau bisa dipahami? Saged nggih? Bisa ya? Jadi Pentakosta adalah Allah mengurapi panjenengan sebagai orang percaya dengan cinta, dengan kasih, untuk menolong panjenengan supaya panjenengan hidupnya mengalirkan buah-buah cinta, buah-buah Roh Allah. Nah, buah-buah Roh itu apa? Ada yang tahu? Ada yang hafal? Paulus pernah menyampaikan di Galatia. Oh, Yangkung, Galatia. Berarti hafal Yangkung. Dulu pasti sekolah minggunya rajin. Nggih Yangkung nggih. Kasih, sukacita kan gitu. Saya enggak rajin jadi enggak hafal. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 A. Apa saja buah-buah Roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua ini, buah-buah Roh ini hanya akan bisa dilakukan
kalau seseorang itu dikuasai oleh sang cinta. Selagi seseorang itu masih dikuasai oleh keinginannya sendiri, oleh egonya sendiri, rasa-rasanya kok mustakil alias orang mungkin. Mustahil bisa dilakukan buah-buah roh. Yang namanya buah-buah roh itu kan berarti dampak atau buah kan. Jadi buah-buah roh ini hanya akan bisa diwujudkan kalau setiap orang sudah dikuasai oleh roh Allah, roh cinta atau sang cinta itu sendiri. Nah, dengan demikian saudara-saudara, hidup dalam roh cinta, maksudnya adalah melalui hidup dalam roh cinta kita diajak untuk mempersilahkan Roh Kudus, mempersilahkan roh cinta, mempersilahkan sang cinta berkarya menguasai hati, pikiran, dan seluruh raga kita. Nah, ini penghayatan masa Pentakosta itu bahwa panjenengan dan saya diurapi, dijebati dengan roh cinta. Dan kalau tema besar kita hidup dalam roh cinta, itu berarti kita memberikan diri, kenosis gitu ya, mengosongkan diri, mempersilahkan Allah, roh Allah menguasai kita. Sang cinta itu menguasai hati, pikiran, dan seluruh raga kita. Sehingga apa yang terwujud dari hidup kita itu ya buah cinta. Bukan buah emosi, bukan buah kemarahan, tapi buah cinta. Itulah yang mau dicapai dari tema hidup dalam roh cinta. Hidup dalam roh cinta memang tidak mudah, apalagi dalam situasi dan kondisi tahun politik yang kerap kali fitnah dan ujaran kebencian masif ditebarkan. Panjenengan kalau misalnya disindir, sakit hati mboten? Sakit hati. Hawane pengen bales mboten? Pengen bales. Sekarang itu kan lagi model membuat video klarifikasi kan gitu. Mau menunjukkan sesuatu, mau membuktikan sesuatu bahwa aku iki bener. Seringkali kan yang sedang viral terjadi kan seperti itu. Kenapa? Karena kita seringkali belum mampu, belum memberikan diri seutuhnya dikuasai cinta. Nah, biasanya mohon maaf, yang orang-orang yang mudah terbakar, mudah tersulut, itu adalah orang-orang yang, sekali lagi mohon maaf, yang radikal. Dan radikal itu juga bisa terjadi di gereja, di kekristenan. Karena itu beberapa waktu yang lalu saya mengingatkan di KPP bahwa tugasnya KPP adalah kita menjaga teologi GKJ itu bukan teologi radikal, tetapi teologi yang mendewasakan, yang mencerdaskan. Sehingga keberimanan kita tidak mudah dipolitisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, dengan demikian, ketika pun mungkin di luaran ada banyak fitnahan, ada banyak ujaran kebencian, kita menjadi orang yang dikuasai oleh cinta. Artinya tidak mudah terbakar emosi lalu kemudian selak pengen menyerang balik. Enggak. Justru bagaimana kita mengelola itu secara dewasa. Mengelola ujaran kebencian, mengelola fitnahan-fitnahan itu dengan kedewasaan iman. Dengan cinta kepada sesama ciptaan. Sehingga buah yang keluar dari diri kita, entah itu ucapan, entah itu buah pemikiran, tindakan, bukan semata-mata buah emosi kita, tetapi benar-benar buah-buah cinta. Itulah yang mau dicapai. Dan memang itu tidak mudah. Karena
ujaran kebencian, fitnah, itu terjadi tidak sekali dua kali. Apalagi sekali lagi dalam tahun politik yang biasanya mulai ada oknum-oknum yang berkepentingan, lalu kemudian yaitu mempolitisasi iman seseorang, iman kelompok tertentu. Nah, kita sebagai gereja diajak untuk hidup di dalam roh, itu berarti kita menjadi orang yang dewasa, tidak mudah tersulut, tidak mudah terpancing, tetapi kita bisa mengelolanya dengan bijaksana, dan apa yang keluar dari hidup kita, dari mulut kita, raga kita, pikiran kita adalah buah-buah cinta. Apapun situasi dan kondisi, kita diajak untuk tetap dikuasai oleh roh cinta yang mau peduli. Sebagaimana Allah sang cinta yang juga tetap mempedulikan dunia ini. Ada yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Bagian penggalan depannya saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Meskipun mungkin dunia tidak menerima, dunia menolak Allah, tetapi Allah tetap mempedulikan dunia ini. Allah tidak acuh tak acuh. Allah tidak cuek dengan dunia ini. Allah tetap mempedulikan. Allah tetap menyatakan cintanya, kasihnya. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah dijebati dengan roh cinta, juga dipanggil untuk tetap mempedulikan sekitar kita. Terutama juga mempedulikan Indonesia di tengah situasi dan kondisi tahun politik. Mungkin di antara kita tidak sedikit yang enggan mendiskusikan politik. Mungkin rasanya malas, tidak tertarik dengan pembicaraan tentang politik-politik. Secara jujur dan mohon maaf, saya juga sebetulnya tidak terlalu senang untuk ngomongin soal politik. Namun demikian, kita sebagai orang percaya tidak bisa lalu kemudian cuek, luweh-luweh terhadap apa yang terjadi di Indonesia ini. Sehingga malah kemudian kita menjadi korban politik identitas. Justru kita perlu peduli. Nah, apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi tahun politik dan kita enggan membicarakan politik? Paling tidak sebagai orang percaya, kita bisa ambil bagian mendoakan. Mendoakan para calon, mendoakan masyarakat Indonesia, sehingga mereka bisa memilih dengan hati, dengan pikiran yang jernih. Bukan karena pengaruh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita bisa mendoakan supaya pada akhirnya terpilihlah calon presiden, calon wakil presiden, dan calon wakil rakyat yang diperkenan Tuhan. Itu kalau kita yang mungkin tidak tertarik membicarakan, mendiskusikan tentang politik. Bukan berarti kita cuek-cuek saja, tetapi kita juga tetap harus mempedulikan Indonesia. Ya paling tidak dengan mau mendoakan. Seberapa besar orang yang mau mendoakan Indonesia. Dan itu semua sebenarnya bisa kita lakukan kok dalam waktu-waktu hidup kita ini. Apalagi panjenengan yang mungkin punya kesempatan untuk terlibat dalam kursi pemerintahan, terlibat sebagai wakil dari rakyat. Disitulah justru diharapkan peran memberikan buah-buah cinta, peran memberikan buah-buah roh dalam kebernegaraan, keberbangsaannya. Buat apa kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang pemerintahan, kita punya banyak channel, tetapi kalau kita tidak mau menunjukkan buah-buah roh Allah. Disitulah PR kita sebagai orang percaya, supaya keberadaan kita tidak mudah dipolitisasi oleh orang lain. Iman kita tidak mudah dipolitisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, sampai sini apakah sudah bingung? Sudah bingung?
Sudah mudeng? Mudeng boten, bingung boten. Nah, terus pripun niku? Mubeng nggih. Nah, itu Bapak Ibu tentang masa Pentakosta. Jadi menghayati Pentakosta tidak hanya cukup hanya selama masa Pentakosta saja sebetulnya, tetapi bisa seterusnya. Tapi paling tidak ketika kita mau menginjak masa Pentakosta, kita diingatkan, hei panjenengan, orang-orang percaya kagungane Gusti sing nang Semarang Barat, panjenengan iku mboten baen-baen. Awit Gusti Allah kersa jebati panjenengan kanthi rohipun ingkang suci. Roh cinta. Panjenengan siapapun, sebagai apapun panjenengan itu dijebati dengan roh cinta. Roh cinta itu dicurahkan, dikaruniakan kepada panjenengan untuk apa sih? Untuk menolong panjenengan supaya hidup panjenengan senantiasa mengalirkan buah-buah roh cinta, buah-buah roh kudus, buah-buah roh. Dan itu ada banyak sekali. Melalui setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, wujudkanlah, alirkanlah buah-buah roh itu. Disitulah kita sedang hidup dalam roh cinta. Karena itu dengan minggu-minggu yang tema-temanya kaitannya dengan cinta-cintaan tadi, bukan berarti Komisi Ibadah bucin atau Pak Pendetanya yang bucin, tetapi kita akan terus diingatkan, eling, Gusti Allah jebati aku dengan roh cinta, supaya hidupku juga mengalirkan buah-buah cinta, bukan buah-buah keegoisan. Pada akhirnya, selamat menjalani hidup dalam roh, sebab sang cinta itu membersamai panjenengan. Sang cinta ada di dalam hati, dalam pikiran dan hidup panjenengan. Biarlah sang cinta menguasai panjenengan supaya panjenengan dan saya juga akan dimampukan, ditolong untuk mewujudkan, mengalirkan buah-buah cinta. Amin. Gusti berkahi.